Selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dalam acara webinar produktif nunggu buka puasa, upgrade skill puasa tetap chill dengan tema optimalisasi copywriting dengan AI. Sebelum itu, perkenalkan saya Agustin Nanda akan memandu acara dari siang hari ini sampai sore hari. Baik, sebelum masuk kepada acara inti, izinkan saya menyampaikan beberapa peraturan yang akan berlaku selama proses acara. Yang pertama, selama narasumber memaparkan materi, serta diharapkan untuk menyalakan kamera dan menggunakan background yang telah disampaikan melalui email dan WhatsApp. Yang kedua, peserta wajib menjaga sopan santun dan ketertiban. Yang ketiga, selama acara berlangsung, peserta diharapkan untuk mute mic-nya sendiri atau dimatikan. Dan yang terakhir, peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan mulai dari awal hingga akhir, karena di akhir acara itu akan ada pengisian kuesioner atau umpan balik yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Oke teman-teman semuanya, itulah peraturan yang akan berlaku selama acara webinar berlangsung. Jika teman-teman sudah paham dengan peraturan tersebut, boleh banget nih untuk eh, kasih reaction ataupun eh, komen di kolom chat. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita akan mulai ke acara inti. Tapi ada pepatah nih yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Gimana nih kalau kita kenal dulu sama pemateri kita hari ini? Ada Kak Denius sebagai konten kreator. Halo Kak Denius, apa kabar Kak? Ya, halo Nanda. Alhamdulillah baik. Dirimu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak. Nah Kak, Oke. udah siap belum untuk melakukan apa? Memberikan inspirasi untuk teman-teman yang udah semangat kayaknya untuk ikut webinar kali ini. Inspirasi. Waduh, berat kalau kata inspirasi. Kayak sharing aja lah. Siap. Siap nggak siap? Ayo kita sikat aja. Sambil nunggu buka puasa ini kan. Oke Kak. Oke. Nah karena udah banyak teman-teman yang udah nungguin nih Kak, gimana sih kalau kita langsung aja mulai sharingnya Kak? Boleh. Ayo. Ini Let's kepada go. Kak Denius dipersilahkan. Oke, thank you Nanda. Oke, teman-teman, selamat selamat apa ini? Selamat sore lah ya. Selamat sore semuanya. Kenalin, aku Denius. Biasa dipanggil Bang Den. Aku tinggal di Jakarta dan per hari ini aku lagi kerja di IDN Media atau IDN Media. Itu company media nasional yang suka sharing tentang berita lah. Pasti kalian tahu platform ini gitu. Dan aku sebagai sosial media event yang spesialis eventnya gitu. Ketika ada event aku yang ngebuatin kontennya. Sebelumnya aku pernah kerja dan internship ataupun magang di beberapa company, yaitu di Ruang Guru sebagai marketing communication dan tiket.com sebagai sosial media organik, dan pernah ngambil freelance juga dari salah satu company yang dari Kuala Lumpur sebagai content creator, dan beberapa pernah juga di agensi yang ada di Yogyakarta. Jadi mungkin udah 3 tahun pengalaman kerja di dalam sosial media, baik itu dalam copywriting, desain, ataupun content marketing gitu. Dan di luar dari itu juga aku suka buat konten. Makanya kalau teman-teman lihat di poster kok ada tulisan content creator gitu. Content creator itu karena aku suka sharing di beberapa channel, TikTok, Instagram, YouTube. Coba nanti cek aja username-nya @bangdenius kayak yang ada di screen kalian ini. Copy paste aja, terus searching nanti bakalan kalian lihat di situ ada IG dan TikTokku gitu. Nah, masing-masing channel ini sebenarnya punya perbedaan gitu. Content creationku beda-beda. Kalau di IG, aku suka sharing tentang tips mahasiswa dominan. Lebih dominan suka sharing tentang tips mahasiswa. Kalau di TikTok suka sharing tentang tips karir. Jadi ada dua persona yang berbeda ya di sini ya. Tapi ya dua-duanya tetap jalan, syukurlah tetap jalan sesuai dengan personanya. Bisa dilihat views-nya yang ya ada yang menyentuh ada yang rata-rata 10 video terakhir itu di atas 100.000 views gitu di TikTok ya. Kalau di Instagram ya jarang gitu. Dan aku memang jarang upload, sekali ngupload memang pengen
lebih fokus kepada kualitas, bukan fokus kepada kuantitasnya gitu. Bukan banyak video ya, tapi satu video, tapi itu berharga. Itu followersku di Instagram 12.000, di TikTok 30.000, di YouTube apa ya masih dikit lah karena pun jarang upload video karena durasi panjang, itu baru 2,5 ribu gitu subscribernya. Di luar dari itu juga teman-teman, aku punya freelance pribadi, personal projectku, ngebantu UMKM, udah lebih dari 40 brand UMKM ataupun big company di nasional yang aku bantu dalam pembuatan konten, endorse, dalam social media management, dan beberapa strategi marketing lainnya gitu. Aku udah ngebantu mereka gitu. Dan per hari ini aku coba sharing yang kedua kali, sebenarnya aku udah pernah sharing AI ini atau AI. Aku biasanya suka lebih panggilnya AI gitu ya. Tapi kata orang AI bang lebih enak dengarnya gitu. Oke, AI ini aku udah pernah sharing di salah satu tempat platform juga sebenarnya. Tapi ini kalau di sini menurutku yang kemarin itu fokusnya ke content marketing. Jadi AI for content marketing. Kalau sekarang kan AI for copywriting. Itu dua hal subjek yang berbeda ya. Dan sebelum aku mulai share, aku pengen kenal teman-teman dulu ya, karena ini materinya juga menurutku aku nggak terlalu banyak sharing tentang teori A, B, C, D gitu. Aku lebih fokus kepada teknikalnya. Aku pengen outputnya nanti ketika teman-teman ngikutin kelas ini sejam ataupun 2 jam ke depan, bukan cuma hafal aja, tapi bisa praktekin. Bisa untuk brand, bisa untuk personal branding, bisa untuk kerjaan, maksimalin semuanya itu. Dan aku bisa bilang bahwa AI ini sangat ngebantu banget dalam konten marketing ataupun copywriting gitu, karena semuanya mempermudah. Walaupun sebenarnya tetap butuh polesan tangan lah manusia ya, supaya sisi humanisnya ataupun emosinya tetap rasa gitu. Nah, aku pengen tanya dulu ke teman-teman di sini, boleh ket- eh, ketik di kolom komentar eh, kabar kalian gimana hari ini gitu. Kalau 1 sampai 10, angka apa yang menggambarkan kondisi atau feeling kalian hari ini? 1 sampai 10. Aku mau cek 1 sampai 10 ya. Berarti kalau satu itu mungkin ya jelek lah ya, jelek gitu. Mungkin jeleknya gara-gara apa? Gara-gara ngeliat dirimu bang, kau jelek banget gitu. Jadi aku nggak semangat ikut webinarnya gitu. Mukamu rada-rada menyeramkan misalnya gitu. Atau mungkin ada yang bilang 10, wah aku 10 bang, gara-gara ngeliat dirimu, kok cakep gitu. Itu alay sendiri sih, maaf ya. Oke, ini rata-rata dari Stephen 9, dari Erinko 8, Nikomang dari 9, Gary 9, sama MC-nya bilang 9/10. Ini rada-rada jawabannya rada ini ya, rada membingungkan. 9/10. 9 atau 10? Oh, 9/10. Lagi semangat soalnya. Oke, yang lain berarti yang nggak jawab ini nggak ada semangat hidup ya. Nggak semangat hidup ini yang nggak jawab ini. Malas ngetik gitu. Oke, yang nggak jawab aku doakan ya semoga kalian sehat terus ya. Dan di sini bebas teman-teman mau kalian sambil rebahan apapun aktivitas kalian silakan. Tapi yang penting hargai teman-teman yang puasa ya. Oke, kita mulai dari AI for copywriting. Secara judulnya aja aku ada dua subjek di sini, AI dan copywriting. Pasti kalian udah paham banget lah AI itu apa, karena bukan hal yang baru lagi gitu. AI itu ada di mana-mana gitu. Jadi kita langsung aja. Yang pertama kita coba lihat video ini. Nanti kalau soundnya nggak masuk, kabarin ya, biar aku coba cari cara lain. Mungkin suaranya nggak masuk, Kak. Suaranya nggak masuk ya? Ya, nggak masuk, Kak. Oh, bentar, share sound. Oke, sorry. Settingannya belum mulai. Aku ulangin. Thank you. Hari ini adalah kiamat untuk para content creator dan video editor. Nggak nyangka ternyata waktunya sudah datang secepat ini. Teknologi AI sudah bisa digunakan secara gratis dan terbuka untuk semua orang. Bahkan kamu udah nggak butuh lagi untuk merekam video dan mengeditnya. Tinggal pakai foto aja, kamu udah bisa bikin video kayak gini. Nggak percaya? Ini buktinya. Hari ini adalah kiamat untuk para content creator dan video editor. Oke.
Ini mungkin salah satu contoh dari AI ya, yang dimana ini lebih ke konten marketing gitu. Copywriting jarang sebenarnya orang show off achievement mereka gitu di copywriting. Nah, tapi sebenarnya bisa dibilang bahwa 99% proses pembuatan konten itu bisa dikerjakan sama AI semuanya. Mulai dari mana? Dari ideation, dari klien itu bisa dari AI. Pas editing bisa dari AI, pas video talentnya gitu itu bisa dari AI, sampai uploading juga sebenarnya bisa dari AI, untuk caption juga bisa lewat AI gitu. Jadi bisa dibilang bahwa 99% itu udah bisa dikerjain sama AI, itu dari bagian teknis production gitu. Tapi ada 1% yang mungkin menjadi bumbu supaya 100% adalah dari sisi feeling-nya. Karena ya coba kalian searching aja kalau di ChatGPT ataupun Copy AI ataupun Gemini dan beberapa tools lainnya, kalau kalian bilang bagaimana perasaan kamu hari ini, pasti mereka bilang bahwa aku nggak bisa menggambarkan perasaanku karena aku adalah eh, teknologi gitu, tidak punya perasaan. Nah itu yang menjadi kekurangannya gitu. Kalau jadi kekurangan berarti yang itu jadi kelebihan dari kita gitu. Gimana kita bisa mengkolaborasiin dua objek ini. Oke. Kalau menurut kalian dengan kedatangan AI ini itu bakalan jadi lebih banyak sisi positif, itu kabar baik apa kabar buruk? Boleh dikasih tahu menurut kalian itu bagus atau kabar baik gitu. Terserah kalian mau lihat POV-nya dari mana. Kalau yang setuju ini adalah AI itu masuk kabar baik atau itu hal yang baik, ya good bilang. Kalau itu bad, ya berarti kalian nggak setuju gitu dengan AI hadir ini. Terserah POV-nya, atau mau lihat dari sisi pekerja, mau lihat dari sisi bisnis, mau lihat dari sisi apapun. Kalau menurut kalian ini baik atau buruk gitu dengan AI masuk ini? Kabar baik buat mahasiswa. Oke. Kabar baik buat mahasiswa. Iya, iya. Kalian boleh lihat TikTok. Aku pernah ngebuatin konten tentang AI untuk mahasiswa dalam mencari pembuatan skripsi, mencari judul skripsi dan kawan-kawan, itu kalian bisa lihat di TikTok. Ya, kabar baik untuk mahasiswa. Tapi ada negatifnya juga, kalian bisa lihat nanti di sana. Kalau menurut Erin Koto katanya kabar baik, Bang. Ini nggak ada yang bilang kabar buruk ya. Ini semuanya kayaknya takut ini. Kalau ikut AI ini berarti kan mereka setuju ya. Ikut webinar AI hari ini berarti kan setuju. Mungkin nggak ada kabar baik sih. Nggak ada yang nggak setuju. Kalau nggak setuju pasti nggak ikut. Oke. Ya, itu tergantung POV masing-masing karena sebenarnya teknologi dari dulu ya selalu ada ini kan pro kontranya kan masuk. Mungkin kalian juga pernah dengar bahwa kayak masuknya Gojek dulu ya di Indonesia itu juga ada pro kontranya gitu. Walaupun sebenarnya bukan AI, tapi intinya adalah setiap inovasi baru yang masuk pasti selalu menjadi pertentangan gitu, nggak diterima dulu. Tapi ujung-ujungnya apa? Diterima pelan-pelan. Sama kayak AI ini menurutku gitu. Tapi ya kita nggak tahu efek jangka panjangnya apa ya. Bisa jadi teknologi yang memusnahkan kitanya gitu. Karena mereka nggak punya feeling, jadi bisa ya itu ya random lah ya, random talk. Oke, copywriting. Copywriting sebutannya untuk orang-orangnya pasti copywriter. Itu adalah proses, kalau menurutku aku artikan copywriting sebagai proses menulis atau menciptakan komunikasi dengan seni dengan tujuan menyentuh audiens. Ada dua kata yang bisa kalian highlight di sini yang membedakan copywriting, membedakan content writing, dan beberapa writing lainnya gitu, aktivitas writing lainnya. Itu proses menciptakan tulisan dengan seni. Jadi kalau kalian bisa copywriting kalau kalian bisa copywriting berarti kalian itu sedang berseni, melakukan kegiatan seni gitu dengan tujuan menyentuh audiens. Jadi menyentuh audiens itu ya lewat kata-kata, tapi bisa juga lewat visual ya, tapi namanya juga copywriting, menulis. Berarti gimana kalian punya upaya untuk dia ngebaca teksnya aja udah bisa kesentuh hatinya gitu. Banyak contoh-contoh kayak kalau kalian lihat, kalau dari segi visual kayak iklan-iklannya asuransi Thailand, kalau kalian lihat itu kan cerita visualnya itu kan menyentuh banget ya sebenarnya. Dan termasuk juga dari segi copywriting. Kenapa copywritingnya kan itu ada subtitlenya, ada talent yang berbicara, voice overnya, itu juga termasuk copywriting. Kalau bisa menyentuh perasaan audiens berarti ya copywritingnya sangat bagus. Jadi aku bisa bilang bahwa Thailand adalah eh, suhunya copywriting suhunya copywriting ataupun copywriter dalam mencari ide gitu, karena mereka membuat copywriting atau visual sangat-sangat bagus gitu. Di Indonesia ada
Ya beberapa lah ya, kayak iritologi yang pernah kalian lihat, iritologi yang nomor apa, kartu 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 HP itu iritologi, dan beberapa apa lagi, hal-hal yang biasa menyentuh tapi kayak iklan matahari, itu juga iklan marjan. Ya itu dari segi copywriting yang digabungkan dengan visual itu seni menurutku, sehingga bisa menyentuh audiens gitu. Dan sepenting apa copywriting, kalian udah tahu lah, kalian ikut ini pasti udah tahu. Yang pertama pasti menyentuh, gimana kita supaya bisa menyentuh sisi emosional mereka. Dari segi efisiensi juga, kita nggak harus memikirkan ide, nggak harus memikirkan kita memulai kata-katanya pakai apa ya, CTA-nya pakai apa ya, openingnya pakai apa ya kata-katanya. Tinggal pakai copywriting, dia ngeluarin ide, kita tinggal poles kayak, oke, setidaknya aku dapat referensi setelah minta si AI ini ngebuatin copywriting. Bisa juga dalam optimasi SEO. Ini penting karena si AI ini dia itu udah punya kumpulan data yang ada masuk ke otaknya gitu. Jadi ketika kau minta kayak buatkan headline yang berlandaskan SEO dalam bidang kuliner gitu. Dia itu udah punya kumpulan data yang dia ngelihat bahwa beberapa website yang itu headline-nya bagus dan SEO-nya bagus, sudah connect dengan sistem, jadi dia bisa ngusulin beberapa rekomendasi ide berdasarkan data-data yang udah dia punya. Beda sama kita. Intinya adalah AI udah berpengalaman. Dia udah punya banyak data, sedangkan manusia pasti terbatas pengalamannya gitu. Kalau ngebuat ide ya sebatas pengalamannya aja. Makanya perlu AI ini untuk optimasi SEO-nya. SEO Search Engine Optimization. Nah, ini juga mendorong interaksi atau engagement, sama membangun citra, sama meningkatkan konversi. Ini pasti konversi ini menjadi end goals dari kalian ya. Pasti kalian ngebuat konten ataupun ngebuat copywriting, pasti kan pengen brand kalian laku kan, pengen ada yang ngebeli kan, pengen ada yang konversi intinya. Dan peran AI dalam copywriting sama seperti yang tadi aku bilang bahwa mengoptimalkan SEO, personalize pesan. Ini nanti pasti aku bakal ngasih tahu studi case company yang pakai AI untuk personalisasi pesan. Personalisasi pesan ini maksudnya apa? Kayak semisal kamu punya perusahaan apa namanya, kopi misalnya, kopi lah ya, kopi. Nah, perusahaan kopi ini coffee shop ini customer itu beda-beda. Ada yang milenial, ada yang boomer misalnya kita bagi dua misalnya milenial dan boomer. Ini kan dua komunikasi mereka ini kan berbeda kan. Nggak mungkin ketika kau promosiin ke boomer kayak lu udah ngopi belum gitu, ke orang tua ngomong kayak gitu kan, orang tuanya pasti kayak, oh ini kurang ajar, orang nggak punya etika lah gitu, nggak cocok kontennya untuk mereka. Jadi perlu personalisasi yang menyesuaikan copy, yang menyesuaikan teks dengan siapa target audiensnya kita gitu. Makanya di sini dinamakan personalisasi konten. Terus, bentar. Lalu yang kedua ada analisis data dan insight konsumen. Ini bisa pakai AI. Kita bisa melihat sebenarnya apa keyword yang biasa dipakai sama mereka. Gitu. Jadi nanti keyword yang sering dipakai, apa keyword yang sering di searching atau dicari sama audiens kita. Keyword ini nanti kalau kita minta ke AI dan AI udah ngasih tahu ke kita bisa gunakan untuk headline kita bisa gunakan untuk judul kita gitu. Sehingga makin relate. Misal si tukang coffee shop ini ternyata banyak orang searching kayak kopi yang nyaman di lambung gitu. Orang banyak searching kayak gitu. Jadi kita bisa pakai, oke ada tiga kata kopi nyaman di lambung. Nah, tiga kata ini nanti kita bisa pakai untuk copywriting kita dalam pembuatan video, poster misalnya gitu. Lagi nyari kopi untuk yang nyaman di lambung misalnya gitu. Lambung nggak bakalan sakit lagi kalau minum kopi ini. Nah, itu kan kita udah dapat problem mereka gitu dari AI, tinggal kita ngembangin jadi judul atau jadi konten. Terus generasi konten otomatis, nanti aku bakal jelasin di next slide. Oke, Natural Language Processing atau NLP. Ini adalah cara komputer memahami dan memproses bahasa manusia. Ini sebenarnya lebih ke apa ya, kita bisa bilang lebih ke engineering ya, lebih ke coding ya. Aku kurang memakai ini dan kurang mempelajari ini karena aku nggak sampai sedalam itu mempelajari copywriting dalam NLP. Tapi kita coba sekedar just know aja lah supaya kita
eh, apa namanya, punya pengetahuan kalau misalnya orang tanya NLP itu apa sih? Itu kalau teman-teman nanti ditanyain. Nah, fungsinya apa? NLP ini fungsinya adalah analisis sentimen, pengenalan entitas atau pengenalan konsumen atau pengenalan customer, penerjemahan bahasa, pengklarifikasi teks dan ringkasan teks. Intinya di sini adalah NLP ini biasanya bakal ditanamkan dalam suatu aplikasi gitu, suatu website, suatu platform. Jadi kalau misalnya nanti kalian tahu kayak apa namanya, eh, ada beberapa platform atau aplikasi yang pakai AI, pasti pakai NLP ini di aplikasinya supaya si NLP ini kayak bisa menghidupkan aplikasinya seakan-akan aplikasi ini manusia ngomong sama kita gitu. Jadi NLP nanti punya beberapa kamus atau kosakata yang itu bisa kayak seakan-akan ngobrol. Intinya kayak bot gitulah. Ini contoh beberapa aplikasi yang digunakan untuk NLP. Kalian bisa screenshot aja karena aku nggak bakalan jelasin detail ini karena menurutku ini sangat-sangat teoritis dan dalam banget menurutku yang kita nggak perlu pelajari ini. Silakan aja kalian screenshot untuk pengetahuan lah gitu, biar tahu aja dikit. Next, sama juga algoritma generasi teks berbasis AI. Ini adalah seperti kecerdasan buatan neural network untuk neural networks untuk ngebuat teks yang mirip dengan tulisan manusia. Sebenarnya sama seperti NLP tadi, tapi ini lebih ke algoritmanya gitu. Gimana si algoritma AI bisa paham dan mengusulkan dan bisa berbicara ke kita ketika kita meminta sesuatu gitu. Nanti aku kasih contohnya dan kita juga bakalan demo atau praktek gimana cara pakai AI lewat framework. Framework itu adalah rumusnya lah gitu supaya AI bisa menghasilkan kata yang bagus. Contoh di sini yang eh, salah satu toolsnya yang kita pakai sering adalah OpenAI ChatGPT, OpenAI API, on application. Ini yang bisa ditanamkan dalam aplikasi. Dan text green itu biasanya copy yang lebih sastra gitu. Nah, ini nanti kalian dalami sendiri aja ya. Kita masuk ke study ini. BuzzFeed. BuzzFeed itu adalah suatu platform media yang ada di luar negeri sana. Mereka mereka berdiri 2006 yang lalu gitu. Dan memang sempat dengar kabar bahwa BuzzFeed ini lagi PHK karyawan 15% di tahun 2023 kemarin. Tapi kita nggak bakal ngebahas kenapa PHK gitu ya. Kita tahu sendiri PHK itu penyebabnya apa gitu ya. Nggak lepas dari AI juga sih sebenarnya. Tapi kita lebih fokus ke gimana BuzzFeed memaksimalkan AI dalam operasi mereka, dalam kinerja mereka gitu. Jadi si BuzzFeed ini membuat artikel karena memang basicnya tadi media ya. Kalian bayangin aja BuzzFeed ini kayak kumparan misalnya gitu. Jadi dia ngebuat artikel yang biasanya kan artikel itu dibuatin sama karyawan, sama writer, mau itu content writer ataupun copywriter misalnya gitu ya. Jadi mereka maksimalin AI untuk ngebuat secara cepat 40 artikel yang berhubungan dengan travel. Ini hasilnya yang dibuatkan atau direkomendasikan AI ke BuzzFeed-nya. Memang dari sini kelihatan judulnya template banget gitu, tapi itu memang tergantung dari kebutuhan kita ya. Jangan lihat kok template banget ini Bang si headline-nya gitu. Bukan fokus ke sana, tapi itu memang prompt atau instruksi yang dibuat sama mereka. Tapi apa yang terjadi setelah mereka ngebuat 40 artikel ini, yang membedakannya cuma adalah mereka di sini membedakannya cuma di bagian negara yang dituju di akhir. Coba baca teksnya. No, I know what you are thinking, Chepmai. What is that? Some kind of mayonnaise brand. In article about Chepmai in New Jersey. Kalau lihat di baris yang kedua, itu bukan New Jersey, bukan di daerah itu, tapi in the Caribbean. Terus di bawah lagi ada in Puerto Rico dan beberapa daerah lainnya gitu. Nah, itu yang membedakannya di sana. Nah, 40 artikel ini dipublish dan yang terjadi adalah BuzzFeed bisa mendatangkan
atau mengantongi sekitar 100 juta kunjungan setiap bulannya. Itu ada increasement-nya di sini ya, setelah menggunakan AI untuk penulisan copywriting, untuk penulisan content writer-nya gitu. Itu yang terjadi. Itu belum lagi dari segi jenis konten yang berbentuk video ya, yang copywriting dari AI dijadikan video. Itu belum, tapi ini hanya artikel aja gitu. Mereka udah bisa ngantongi segitu. Dan ini merupakan angka yang naik ya, bukan sama gitu dibanding sebelum mereka nyobain AI tadi gitu. Dan memang ya kita lihat juga ada di tahun 2023 kemarin, akhirnya mereka menutup dan mem-PHK beberapa orang karena mereka nggak mau bikin berita yang bersifat artikel lagi. Mereka nggak mau bikin website artikel lagi, mereka mau memaksimalkan di bagian konten video dan beberapa format konten lainnya gitu. Mereka nggak mau lagi, ya karena kita paham memang ada perubahan habit customer di sini ya. Yang kedua adalah eBay. Di eBay ini kalian pasti pernah belanja ya. Ini sejenis kayak Amazon gitu sebenarnya. Tapi di eBay ini dia juga pakai AI dalam strategi mereka. Tapi bedanya adalah AI ini dipakai untuk email marketing. Nah, karena mereka punya ratusan customer di seluruh dunia ya, nggak mungkin nggak mungkin ketika ngeblas email ataupun ngirim email itu copywritingnya sama semua, nggak mungkin. Bayangin ada anak kecil yang dapatin emailnya, ada orang tua yang dapat emailnya, ada orang 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 Indonesia, ada orang Arab, ada orang eh, misalnya gitu ya. Itu kan berarti copywritingnya harus menyesuaikan daerahnya masing-masing kan, supaya lebih personalized, supaya lebih menyentuh ke audiensnya. Makanya mereka pakai bantuan AI supaya setiap email marketing yang dikirim ke masing-masing persona tadi itu menyesuaikan bahasanya. Jadi misal gini nih, eh, aku punya si Michael misalnya ada di Arab. Michael misalnya ada di Arab misalnya itu. Nah, email marketingnya sekali diblas, nyampe ke Michael itu copywritingnya ya pakai bahasa Arab misalnya, menyesuaikan panggilan di Arab gitu. Tapi kemudian di aku juga itu dalam one time ya, ketika sekali blast gitu, one time one blast. Ketika nyampe ke aku itu juga bahasanya bahasa Indonesia gitu, yang menyesuaikan persona juga. Gak hanya di bahasa tapi mungkin lebih ke wording cara panggilannya ataupun cara pendekatannya. Dan yang terjadi adalah setelah mereka menggunakan AI ini, ya, jadi open rate email ini adalah ketika kamu dapat email, kamu pengen buka apa enggak. Nah, di sini ternyata hasilnya adalah 16%, peningkatan 16% ketika orang dapat email ini, mereka bakalan buka, mereka tergoda untuk ngebuka emailnya. Itu yang terjadi setelah pakai AI ini. Dan termasuk click rate. Click rate ini apa? Ketika mereka udah buka email, terus ada link di situ. Link itu kayak pengen pengen beli produknya sekarang karena diskon sampai hari ini gitu. Nah, ada link, klik di sini. Kalau mereka ngeklik, berarti itu adalah click rate. Ternyata itu juga mengalami peningkatan sebanyak 31% orang yang ngebuka email itu ngeklik link yang ada di sana. Dan beberapa peningkatan lainnya kayak 700.000 open rate per campaign. Per campaign ini berarti kan bisa jadi emailnya banyak ya, bukan satu email, kayak satu campaign ada 5 email misalnya itu. Itu open rate-nya ya meningkat sebesar 700.000 dan clear rate-nya juga. Nah, gimana cara optimasi copywriting dan AI itu? Jadi lebih ke gimana cara makainya ya, gimana cara make AI di copywriting. Ya, sebentar. Nah, yang pertama adalah harus tahu dulu audiens kita. Coba kalian gambarkan dalam sebuah cerita. Gambarkan audiens kalian ini dalam sebuah gambar. Misal kalian ambil kertas, terus kalian menggambar. Kalau kalian punya bisnis, kira-kira orang yang bakalan, eh, apa namanya, orang, bentar. Orang yang bakalan ngebeli produk kalian ini, gambarannya seperti apa gitu. Kalian gambarkan dalam bentuk animasi, kartun, ataupun ya suatu objek lainnya lah gitu. Atau yang kedua,
lihat orang sekitar yang mirip audiens kalian. Semisal atau persona buyer ketika produk kalian udah beli, ajak aja wawancara. Tanya ke dia, kenapa kamu ngebeli, kamu backgroundnya seperti apa sih, umur berapa, pekerjaan apa, habitnya apa, masalah yang dihadapi apa, beberapa persona lainnya gitu, matriks lainnya. Tanya ke dia secara spesifik atau lihat orang sekitar, kayak misal kamu punya teman yang itu sebenarnya dia juga mengonsumsi barang yang sama, tapi dia nggak mengonsumsi barangmu gitu atau produkmu. Ya, coba lihat apa yang menjadi, lihat persona dia itu orangnya gimana sih gitu. Terus kalau udah dapat nanti itu, kita bakalan bahas di next slide. Tapi kalau kalian mau spesifiknya lagi, by framework, ini sebenarnya untuk nyusun buyer persona ini, itu itemnya banyak. Tapi aku coba ambil beberapa item aja yang penting-penting menurutku sesuai kebutuhan gitu. Kayak aku bagi dua kayak demografis sama background. Demografis ini lebih ke kayak biodata lah datanya kayak lokasinya di mana, usia, pekerjaan, hobi, suku gitu. Kalau background lebih ke motivasinya apa gitu, kenapa harus motivasi hidupnya apa sih gitu. Mungkin pengen hidup sehat, pengen diet atau pengen cepat kaya misalnya gitu. Terus masalah yang dihadapinya apa ya? Mungkin dia mahasiswa tapi nggak punya waktu untuk nyari duit gitu, nggak punya waktu untuk freelance gitu. Tapi dia pengen kaya gitu. Nah, yang menjadi role model mereka siapa? Mungkin role modelnya adalah Just No Limit gitu, misalnya orang-orang kayak influencer atau selebgram gitulah yang menjadi role modelnya. Nah, kalau nanti ini udah dapat, yang kedua adalah kita bakal ngebuat brief. Briefnya ini aku bagi menjadi 4 aja sebenarnya. Banyak, kalau brief itu intinya brief itu adalah sebelum membuat konten kita ngebuat draft atau brief kasarannya gitu sebelum membuat konten. Nah, ini yang pertama adalah produknya apa. Kalau communication, apa pesan yang pengen kamu sampaikan dalam sebuah konten itu. Kemudian mandatorinya yang menjadi kewajibannya apa, kayak harus nyebut nama brand, atau harus pakai brand ambassador A, dan lain-lain. Terus goals-nya apa? Ini lebih ke ketika kamu membuat konten, apa yang kamu harapkan ketika orang melihat kontenmu? Apakah cuma sekedar aware aja, atau kamu pengen orang nge-follow, atau kamu pengen orang nge-share? Kasih tahu aja nanti goals-nya di situ. Nah, yang ketiga adalah task for AI. Task for AI ini adalah nanti kalian bakalan copy paste wordingan copy yang aku kasih ini ke kalian minta AI pakai kata-kata yang aku kasih ini. Rumusnya yang biasa aku pakai adalah verb plus number plus item plus emotion plus place. Kita dalami lagi. Verb itu perintah, kata kerja kan, perintah kayak kamu mau AI ini ngapain? Kayak make, kayak improve, revise, dan lain-lainnya, apapun perintahnya. Itu kata yang di baris pertama. Kemudian yang kedua adalah number, itu jumlah item. Kamu pengen AI ini ngebuat berapa item? Kemudian itemnya tadi itu kayak itemnya berupa apa? Headline, caption, hashtag, title, CTA, atau apapun. Nanti kita kasih contoh di belakang. Kemudian emotion, kamu pengen headline yang dibuat ini, misalnya headline ya, kamu pengen headline yang dibuat ini emosinya seperti apa? Pengen headline yang sedih kah? Pengen headline yang clickbait? Atau pengen caption yang keren? Pengen caption yang kayak serasa jaksel gitu misalnya. Kasih tahu di sini. Dan place itu lebih ke tempatnya di mana gitu. Ketika kamu ngebuat caption yang lucu, itu di mana? Karena AI ini punya banyak data, dia bisa ngumpulin banyak data dari berbagai platform, dari Instagram bisa, dari website bisa, dari beberapa channel atau tempat lainnya juga bisa gitu. Jadi harus spesifik, pengen bikin caption untuk channel apa, tempatnya di mana. Kayak misal di Instagram, di website, di poster, di billboard, dan beberapa placement lainnya gitu. Nextnya ngapain? Kalau nanti ini udah kelar, brief dan beberapa item belakang tadi, kalian coba bikin 2-3 kacamata audiens. Kacamata yang dimaksud adalah ini ya,
semuanya ini. Jadi kacamatanya ada misal di sini kacamata 1 berarti udah termasuk buyer personanya apa, demografisnya apa, demografis 1, background background 1, kemudian brief 1, for AI 1. Berarti itu kacamata 1. Kacamata 2 berarti sama kayak tadi, kayak demografis 2, background 2, tes for AI 2. Nah, tujuannya apa? Kita bikin sebanyak mungkin. Nanti kita bakalan tes ke AI untuk ngebaca, merekomendasikan caption yang sesuai dengan persona yang kita kasih tadi. Nah, kalau kita udah bisa nyediain misalnya 3 kacamata audiens, kita anggap kacamata yang tadi ya, yang paketan di belakang tadi itu kacamata audiens, ada 3 kacamata audiens yang udah dibuat, kemudian compare atau bandingkan kacamata ini dari setiap konten yang diupload. Misal kacamata 1 udah diupload di hari ini, kacamata 2 diupload besok, kacamata 3 diupload besok. Dan itu nggak kelihatan di first uploading ya, itu pasti butuh waktu yang agak lama, mungkin 7 hari atau 1 minggu gitu. Kemudian dicek dari masing-masing kacamata ini, mana insight atau hasil yang paling bagus. Baru nanti kamu tentukan, oke, setelah kita coba running selama 2 minggu, ternyata yang paling bagus itu adalah kacamata 3. Jadi next-nya kalau kita minta AI, kita pakai kacamata 3 aja, supaya kopinya itu konsisten, nggak berbeda-beda gitu dari segi penggunaan kata-katanya. Oke, iTools itu ada banyak. Nanti kita bakalan coba praktek ya. Ini aku kasih tahu aja dulu tools-nya. Tools itu kan memang kita belajar copywriting, tapi aku mau ngasih tahu untuk ideation atau planning. Kalau kita nyari ide di mana bang gitu, AI-nya. Kalau kita pengen nge-planning konten di mana bang? Ini pasti udah dengar banget ada Answer the Public. Ketik aja nanti di sana, itu buat nyari ide. Logic Balls itu juga nyari ide. Dan ada Notion and Writer. Notion AI atau Writer itu buat nge-planning, kayak content management. Itu kayak Trello. Jadi kalian bisa nge-drag and drop, ngegeser konten kalian yang konten A sudah mana progresnya, lagi ideation, terus nanti dipindah ke production, terus habis production dipindah ke uploading misalnya gitu, atau post production. Itu bisa kalian manajemen, kalian bisa sortir dan tata per masing-masing konten ini udah sampai mana progresnya. Kalau copywriting ini toolsnya banyak sebenarnya, tapi aku coba usulin beberapa tools yang aku pernah pakai dan layak dan bagus gitu, nggak terlalu bot banget gitu. Ada Post Genius, ada Caption Gen, ada Copy AI, Copy Genius, Notion AI, dan Writer. Ini semuanya untuk copywriting. Tapi nanti aku kasih tahu mana tools yang sebenarnya itu sangat doable kita pakai gitu, nggak ribet gitu penggunaannya. Nah, kalau AI namanya juga AI ya, aku bilang tadi ya, sisi emosinya kan nggak dapat tuh. Jadi kita perlu ngoreksi. Kita perlu ngoreksi kira-kira ini grammarnya udah pas kah, atau penulisannya udah pas kah, gitu lewat Grammarly atau pakai Quillbot gitu. Nah, kalau dari raja dari masing-masing tools ini, aku lebih rekomendasiin pakai ChatGPT atau AI gitu. Pakai ChatGPT atau AI buat ngebuat copywriting-nya. Oke, ini tips memilih tools. Ini kalian screenshot aja, kita coba running fast gitu ya. Ini tools-tools yang dipakai untuk masing-masing goals, sesuai kebutuhan. Kalian coba screenshot aja, kalian nanti pengen mana toolsnya, kalian ekspor sendiri. Coba lihat aja di sini ya. Kita next ke tips dari KitKat AI. Dari KitKat AI, kita coba tonton video ini dulu ya. Nanti kasih tahu kalau soundnya nggak muncul ya.
Oke, ya aku nggak tahu kalian udah pernah nonton ini apa belum ya, tapi intinya adalah si KitKat ini ngebuat tips untuk penggunaan AI supaya lebih maksimal hasilnya. Nah, ketika kalian pakai kata-kata yang dibilang tadi, have a break and then, atau take a break and then gitu. Artinya itu adalah ambil waktu sebentar atau istirahat dulu dan bantu aku, atau dan selanjutnya ngapain gitu. Jadi ketika kita pakai wording yang dikasih sama KitKat ini, wording yang dikasih sama KitKat itu, si AI-nya bakalan menghasilkan konten yang akurasinya lebih bagus. Tadi ada perbandingan konten yang dia nggak pakai keyword take a break atau have a break, and then dia langsung aja, oke, AI give me article about sport misalnya gitu. Kemudian dibandingin dengan yang dia pakai kata-kata have a break and then give me artikel about sport gitu. Ternyata hasilnya akurasi yang pakai kata di depan tadi kayak take a break atau have a break itu lebih bagus hasilnya gitu. Nanti kita coba praktekin cara penggunaannya di belakang. Nah, yang menjadi kunci untuk penggunaan AI ini ya, karena aku bilang tadi nggak, namanya juga AI, nggak ada emosi gitu. Bukan kita ngomong sama robot gitu. Tapi kalau mau hasilnya bagus dalam penggunaan beberapa tools yang tadi, kalian anggap aja lagi ngomong sama manusia. Ini ST memang rada menggoda hari ini ya gitu ya. Tapi tolong ditahan, ini hanya gambar gitu. Jangan sampai menimbulkan dosa ke aku ya. Ini hanya contoh gitu, nggak ada maksud apa-apa untuk ngajak kalian buka bareng gitu di jam-jam 3 sekarang. Nah, anggap aja kalau mau AI itu hasilnya bagus, anggap aja kalian lagi ngomong sama manusia. Kita bayangin aja kalian, coba kita kasih nama siapa satu di sini aku tunjuk ya. Misal eh, siapa ya? Ah, random. Oke, misal Suci misalnya ini. Suci pengen ke kafe, pengen ke kafe. Pengen beli es teh gitu jam-jam 3 gitu, padahal bukanya nanti jam 6 gitu. Kita anggap aja Suci nggak puasa lah ya, karena mungkin ya lagi berhalangan lah gitu, bukan apa-apa. Nah, di sini Suci pasti kalau pertama datang ke kafe pasti pengen, Kak, aku pesan es teh satu ya gitu ya. Eh, Kemudian es tehnya datang gitu. Nah, es tehnya, terus Sucinya bilang, Kak, ini saya pesan es teh bukan kopi, tolong ganti ya. Oke, ada kalimat instruksi lagi. Dia lagi ngobrol ke baristanya salah gitu. Kemudian, Kak, kurang manis nih, tolong tambahin gulanya. Oke, diulang lagi, dikasih gulanya. Terus dipanggil lagi, si Suci manggil lagi baristanya, Kak, saya pesan 2 es teh lagi ya, karena temanku baru datang nih gitu. Oke, datang. Kemudian tiba-tiba sejam kemudian Suci ngomong lagi, Kak, tambahin kue pancong satu ya gitu. Dan sampai seterusnya, sampai malam lah gitu. Suci gitu terus ke baristanya. Sampai baristanya ngelempar si Sucinya. Nggak, itu luar dari cerita sih. Tapi intinya adalah di sini anggap aja si Suci lagi ngomong ke barista. Barista ini adalah AI. Nah, ketika kalian pakai tools AI, anggap aja kalian lagi ngomong sama barista. Lagi ada di cafe, lagi pesan sesuatu. Kita start dari awal gitu, dari mesen, pesanan salah, terus kita improve lagi pesanannya, kita minta ganti, kita minta perbaharui, kita minta tingkatkan eh, eh, hasil yang dikasih sama AI atau hasil yang dikasih sama barista tadi, karena kita nggak puas. Nggak ada salahnya untuk meminta hal seperti itu ke AI gitu, kayak ngobrol aja sama manusia. Nah, untuk pasti bingung kan, gimana cara wordingannya gimana bang gitu. Copy yang dipakai untuk ngasih instruksi ke AI-nya gimana gitu. Ada ini tips beberapa keyword yang bisa kalian pakai ketika kalian minta bantuan AI dalam membuat copywriting. Misal, dia ngebuat copywriting tentang skincare. Skincare copywriting untuk caption. Ternyata terlalu panjang, 5 paragraf, minta dia pendekin. Langsung aja bilang sama dia make it short atau make it short atau more short gitu. Pendekin lagi, dia bakalan pendekin. Atau ternyata kata-katanya terlalu
basa-basi gitu. AI kan kadang gitu ya, kita cuma minta dikit aja sebenarnya dia ngejelasinnya satu halaman gitu. Langsung aja bilang ya make it more concise atau make it concise, artinya adalah pertajam itu gitu. Buat itu lebih singkat, lebih tajam, nggak usah basa-basi AI, tolong gitu. Terus kalau mau ternyata dia ngasih si AI ini ngasih kata-kata yang nggak familiar keywordnya, kalian nggak paham ini istilah apa sih? Ya udah bilang aja ya make it more sounds familiar gitu. Dia bakalan ngasih keyword-keyword yang itu udah common banget yang bisa kalian mengerti ketika ngebaca. Atau ternyata kurang interaktif, bilang aja more interaktif. Dia bakalan ngasih gitu. Atau give emoticon misalnya, kasih emoticon ya karena emoticonnya nggak ada nih gitu. Itu beberapa keyword yang bisa kalian pakai untuk improve copy kalian. Dan ini bisa kalian kembangin lagi. Kalian pengen apa gitu ketika ngebaca hasil dari AI. Sama kayak pesan barista tadi, pesan ST-nya kurang manis, kurang gula, mau nambah es batu, ngomong aja kayak biasa. Sama kayak AI. Kalau misalnya captionnya atau copywritingnya judulnya judul posternya kurang eye catching, ya minta lagi itu. Kamu pengen seperti apa? Kalau misalnya bikin dalam 5 kata aja, ya udah bilang, kasih kasih tahu dia make it short, make it in 5 words misalnya gitu. Ya dia bakalan ngasih dalam 5 kata gitu. Ngobrol kayak biasa aja ke AI-nya. Oke. Terus kalau misalnya AI-nya sudah jadi, kita pasti kan pengen ngelihat kinerja dan mengevaluasi hasilnya. Nah, yang pertama adalah pasti bandingin matriksnya. Matriks ini yang biasa digunakan ada followers, reach, impression, engagement. Pasti kalian udah paham lah ini ya. Itu baik itu per hari, per minggu, ataupun per bulan. Matriksnya kalian bandingin. Kemudian kontennya juga kalian bandingin. Kalian ambil 3 konten yang bagus, 3 konten yang tidak bagus apa. Tapi itu dari masing-masing kacamata. A, B, C misalnya. Tadi kita bikin kacamata ada 3, A, B, C. Nah, ambil kacamata A, matriksnya seperti apa? Kacamata B, matriksnya seperti apa? Kacamata C, matriks seperti apa? Comparing konten atau ngebanding konten juga. Konten A seperti apa hasil? Mana konten yang paling bagus? Konten kacamata B, mana konten yang paling bagus? Dan akhirnya nanti kalian bakalan tentuin, oke, ternyata kacamata C itu punya matriks yang paling bagus dalam 1 bulan ke belakang ini. Misal gitu, kalian ngambil durasinya 1 bulan ke belakang. Sehingga akhirnya kalian memutuskan bahwa oke, ke depan kita bakal pakai framework kacamata C ini dalam pembuatan copywriting lewat AI. Oke, next mari kita coba. Ini pertanyaan nanti kita tampung di belakang aja ya. Ini langsung kita demoin, kita praktekin gimana cara pakai si AI tadi. Ini simple banget sebenarnya. Oke, pertanyaan nanti di save dulu. Yang pertama, siapin materinya. Kalian bisa langsung praktekin ya teman-teman. Kalian buka aja 2 kali, kalian buka 2 website ini, GPT sama Copy AI. Kalian buka aja antara 2 ini atau mau explore yang lain, monggo. Kita bakalan masuk copy paste framework-nya. Buka di tab kalian masing-masing, di HP, di gadget, silakan. Siapin materinya, oke. Anggap aja kita punya brand A misalnya, brand kopi. Nah, brand kopi ini lokasinya kita pengen nargetin customer yang ada, ini kacamata A ya, misalnya gitu ya. Lokasi target customer kita di Jakarta Selatan, usianya 24 tahun. Pekerjaannya karyawan kantor. Hobi atau interestnya, Indo kebiasaan nih, nongki, misalnya, nongkrong tiap pulang kantor. Bahasa yang dipakai biasanya bahasa Jaksel nih, anak-anak Jaksel gitu. Dan tapi motivasinya ingin punya rambut yang wangi sepanjang hari gitu ketika di kantor. Ya namanya juga cowok ya, misalnya ini tadi cowok ya, dia pengen rambutnya itu harum gitu ketika sepanjang di kantor. Even itu ketika dia pulang nongkrong misalnya gitu. Nah masalahnya adalah rambut itu sering berkeringat dan sering bau gitu. Ketika udah nyampe sore itu tiba-tiba bau gitu, dan dia nggak pede ketika bersama temannya di kantor karena rambutnya tadi berkeringat dan bau. Kenapa? Mungkin karena dia bawa motor gitu. Jika di jalan 1 jaman mungkin dari Bogor ke Jakarta ke Kuningan misalnya gitu, bawa motor. Berangkat jam 5 pagi, nyampe jam 8 pagi. Itu udah kan keringatnya udah basah semua bajunya ya, kayak mandi di jalan lah intinya. Sampai bau, dan dia pengen rambut itu ketika nyampe kantor jadi wangi lagi, jadi fresh lagi. Dan dia punya role model siapa? Joe Taslim misalnya gitu.
Dia pengen kayak Joe Taslim yang itu tampil gently banget, tampil bersih, fresh, dan lain-lain lah itu. Kemudian briefnya adalah kita pengen produknya adalah men sampo misalnya gitu ya, sampo untuk laki-laki. Anggap nama produknya adalah men sampo. Nah, men sampo ini pengen komunikasi ke audiens bahwa sampo ini wangi rambutmu kalau kamu pakai ini, rambutmu akan wangi sampai 10 jam. Gitu komunikasinya. Dan mandatorinya, kewajibannya adalah harus mention bahwa karyawan kantor di Jakarta Selatan. Mandatori ini kewajiban maksudnya adalah di dalam kopi itu harus ada apa, harus pakai ada kata apa, harus ada orang apa, atau harus ada subjek apa gitu. Nah, mandatorinya adalah sebutin bahwa karyawan kantor di Jakarta Selatan. Dia bakal nanti coba mentioning si keyword ini. Goalnya di akhir kita pengen audiens ketika melihat konten kita pengen beli produk main sampo tadi. Nah, for AI-nya, ini contohnya yang aku bilang tadi, for AI-nya, for number, item, emotion, place. Ini contohnya kayak berikan 3 caption yang interaktif untuk konten Instagram feed. Coba lihat di sini kata-katanya ada berikan, itu adalah verb. Number, itu 3 adalah number. Caption, itu adalah item. Yang interaktif, itu adalah emotion. Place, itu adalah Instagram feed. Jadi kita pengen minta tolong bikinin 3 caption yang interaktif untuk Instagram feed. Dan jangan lupa kita pengen nge-bridging si kacamata dan brief tadi ini, poin 1 dan 2 tadi ini ke prompt atau instruction yang kita minta ke AI gitu, supaya dia juga mempertimbangkan data-data yang kita kasih di atas ini. Maka pakai add instruction di bawahnya dengan memperhatikan referensi data berikut, pakai kata-kata ini. Kita coba di akhir. Terus next step-nya adalah sebelum nanti materinya udah jadi, nanti cara pakainya kayak gini. Yang pertama, ya kalian buka dulu websitenya, ChatGPT ataupun Copy AI, kemudian ketik, take a break, and then, atau have a break, and then berikan 3 caption interaktif untuk konten Instagram. Tambahkan lagi kata add instruction-nya di bawahnya, supaya dia pakai materi kita tadi dengan memperhatikan referensi data berikut. Contohnya bakalan seperti ini. Ini tadi revisi ya, revisi semisal kalian nggak dengan kata-katanya bisa pakai revisi ini kayak another gitu, minta yang lain AI gitu, atau make it more gently, atau make it sounds familiar, atau give emoticon AI misalnya. Oke, ini final prompt-nya. Jadi kemungkinan nanti kalau kalian nyusun, copy ini bakalan di copy paste ke ChatGPT ataupun copy AI kalian tadi. Jadi di sini kalau kita gabungin nanti tinggal copy paste aja ke sana kayak take a break and then provide 3 interactive caption for Instagram feed content considering the following data. Itu AI itu bisa pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, di mix juga boleh ya, dicampur-campur juga boleh, terserah kalian. Ini tadi udah kita kumpulin semuanya, kacamata dan brief, dan udah pakai instruction-nya di atas. Kita coba praktek, hasilnya bakal seperti apa. Nah, kalau ada pertanyaan ditahan dulu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sebentar. Kita main di ini yang kelihatan apa udah? Sorry aku tanya. Yang kelihatan di sini, Web GPT Kak. oke, sip, thank you. Nah, web GPT. Nah, kita copy paste si final prompt-nya tadi, mainin aja di ChatGPT. Ini ada 2 ya, ini tadi copy AI, ketik aja copy AI gini. Nah, gitu aja ketik. Atau GPT, nanti kalian udah paham lah itu websitenya apa. Oke, kita paste. Ini udah pakai yang kita bilang tadi ya. Ada take a break and provide 3 interactive caption for Instagram feed considering. Kita kasih data di bawah ini ke dia dan briefnya seperti ini. Kemudian kita enter aja langsung. Kita tunggu.
Oke, udah keluar hasilnya. Hasil yang dikasih ini, misal eh, kita cek nomor satu ya, kayak caption nomor satu yang dikasih sama sama dia itu gimana sih? Dia bilang gini, bentar. Living dan Jakarta Selatan hustle gitu. After long day at the office, there nothing like chilling out with friends over some coffee. But hey, let's talk real struggles. Sweaty and smelling hair after hectic day. Not cool. That's why I'm on mission to keep my hair fresh and all day long. Just like my idol Joy Taslim. Joy Taslim. Nah, di sini kan captionnya sangat-sangat apa bukan apa, selain interaktif kayak kayak manusia yang bikin ya. Coba baca di sini kayak ya kehidupan di Jakarta Selatan gitu. Setelah setelah di kantor beberapa hari gitu, nggak lumrah tuh rasanya kalau kita nggak hangout nongkrong sama teman. Tapi kita berbicara yang lebih lebih parah lagi gitu, kayak berkeringat, rambut yang berkeringat dan bau itu kan nggak seru ya katanya dia. Kan bridgingnya enak banget ya. So I'm on mission to keep my hair. Jadi aku punya misi nih untuk nge-keep supaya rambutku tetap wangi setiap hari kayak Joe Taslim. Excited to master secret weapon soon. Udah, dia pakai ini hashtagnya Jakarta Live, Fresh Hair Goals, dan shampoo. Ini kan kita nggak kepikiran ya. Cara penulisan itu kayak kehidupan, ini sebenarnya bisa video ya. Bagus ini menurutku. Living dari Jakarta, hasil kehidupan ya gerasa gerusuk di Jakarta. Setelah kita di office, ya kita coba hangout sama teman, kemudian ada yang lebih parah lagi gitu, itu rambut kita yang kering, yang bau itu kan nggak seru gitu, dan aku pengen ngebuat rambut kita seperti harum seperti idolku Joe Taslim. Itu kan kata-katanya kayak anjir, bridgingnya itu kayak halus pelan-pelan, tapi setiap instruction yang kita kasih tadi itu masuk semua, kayak Joe Taslim itu masuk semua, rambut yang bau itu masuk semua, Jakarta Selatan itu juga dimention semua. Dia kan memang dia nggak bilang kalau dia sebagai karyawan di sini, tapi dia bilang bahwa ya kehidupan gerasa gerusuk di Jakarta gitu. Setelah setelah seharian di kantor, ini kan udah menggambarin bahwa dia orang kantoran gitu. Itu sepinter itulah AI itu cara ngebuat captionnya. Nah, di bawahnya juga bisa kalian cek. Kalau misalnya ternyata kalian nggak suka gitu kayak kurang nih atau eh, terlalu panjang, ya udah kita pakai instruction untuk revisi. Misal make it more yang aku sebutin tadi ya, make it more more apa ya, coba ya, make it short misalnya ya, kita make it short, ambil makin pendek dibuatnya, dia bakal kayak kita pesan ke barista kayak ini terlalu panjang nih bro, coba dipendekin lagi. Nah, bandingin aja, ini tadi ada berapa baris, 1 2 3 4 5 baris, di sini cuma ada 2 baris. Jakarta Hustle, but sweetie hair gitu, not on my mate watch, inspired by Jota Slip. I'm on mission for fresh looks all day long. Say hello to main sampai. Itu kan kata-katanya tuh kayak kata-kata agensi banget, kayak kata-kata advertiser banget ya, cara ngepromosiinnya gitu. Kalau kalian baca dari sini ya, kalau aku sendiri sih jujur nggak bakal kepikiran cara untuk nyari kata-kata sebagus ini. Kalau nggak bantuan AI, ya minimal kalau misal pun kalian nggak cocok dengan kata-kata ini, kalian udah dapat ide gitu kayak, oh kenapa nggak aku mulai dari kata-kata ini aja, kayak di tinggal dikembangin aja sesuai kebutuhan nantinya. Oke, itu tadi kalau pakai ChatGPT. Nah, kalau kita pakai PAI, sama halnya, kita enterin aja langsung briefnya tadi. Nah, ini mixed language ini yang atas pakai bahasa Indonesia. Nah, setelah caption 1 dia bilang, hadirnya main sampo menjawab impian setiap pekerja kantor di Jakarta Selatan. Bagaimana saya memiliki rambut wangi sepanjang hari saat bertemu rekan kerja dan teman-teman di sini. Let's get our hair game strong and smelling amazing all day long. Ya memang ya beda-beda lah ya setiap platform dalam apa namanya menjalankan instruksi kita ya. Tapi menurutku ChatGPT tadi hasilnya lebih wow, lebih bagus. Tapi nggak ada salahnya kalian pakai Copy AI ini. Karena memang Copy AI ini kayak spesialisnya fokusnya di
copywriting aja, tapi kalau di ChatGPT dia udah mau kalian diskusi, mau tanya apapun itu udah. Jadi pengalaman atau data yang diterimanya itu udah lebih banyak gitu. Nah ini insight yang dikeluarin gitu sama. Tinggal kalian revisi aja, misal kalian kurang senang dengan kata-katanya, ya revisi lagi minta. Ya, itu jangan lupa kalau mau kalian copy ini si final prompt-nya, tinggal kalian SS aja. Silakan yang mau di SS final prompt-nya ketika nanti kalian ngebuat caption untuk atau ngebuat caption atau ngebuat copywriting, ngebuat apapun lah itu ya untuk konten kalian masing-masing. Oke, kalau udah di SS kita lanjut ke dan memang copywriting ini kita bilang tadi ya bisa ngebuat segalanya, tapi yang menjadi kekurangannya adalah dia nggak punya sisi emosi atau feeling. Sehingga aku mau bilang bahwa aktif AI atau AI might extend creativity but it never replace the essence of human imagination. Jadi ya memang ya tugasnya adalah mungkin itu ngembangin kreativitas manusia, tapi itu nggak bakalan bisa ngeganti sense atau sisi imajinasi ataupun sisi humanis ataupun sisi emosi dari si customernya. Jadi AI tetap perlu menurutku, tetap tapi harus dibarengin dengan si manusianya memanfaatkan AI ini untuk meningkatkan si copywriting-nya tadi itu lebih bagus hasilnya, agar kontennya lebih bagus hasilnya. Tetap dibutuhkan dua-duanya. Jadi ya percuma kalau AI-nya ngasih ide yang bagus gitu, tapi kita sebagai manusianya juga atau sebagai usernya juga nggak bisa memakai si copywriting ini membungkusnya lebih baik ya useless aja gitu ya. Jadi tetap dibutuhkan dari sisi human-nya dalam memaksimalkan si AI tadi. Ya, itu aja teman-teman. Thank you untuk sharing hari ini. Jangan lupa follow-followan kita di akun sosial media. Nanti tag aja akunku Bang Denis di Instagram. Nanti aku bakalan repost, misal ada tadi sharing yang menarik. Sharing aja di sana kayak menurut pendapat kalian tadi apa yang kalian dapatkan atau mungkin kasih testimoni kayak ya senang hari ini bisa sharing di High College misalnya bersama Bang Denis. Tag aja nanti aku bakalan repost di Instagram atau di LinkedIn juga kita connect. Siapa tahu nanti ada project yang bisa kita kerjain bareng, ketik aja username-nya @bangdenius. Ya, terima kasih perhatian teman-teman. Aku minta maaf semisal ada yang kurang dalam penyampaian materi ini. Kita lanjut, silakan. Wah, thank you banget ya Kak atas materinya. Informatif banget ya teman-teman. Mungkin kita dapat insight baru nih seputar AI dan copywriting gitu. Nah, mungkin untuk teman-teman yang berpikiran kalau copywriting itu kita harus menyiapin effort yang kita. Nah, teman-teman semuanya, Betul. mungkin kali ini kita masuk ke sesi Q&A nih. Mungkin bagi teman-teman yang mau tanya-tanya nih, soalnya kan tadi udah panjang materinya dan Kak Denius juga bilang kalau mau nampung pertanyaannya di akhir nih. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mau nanya bisa langsung raise hand. Nanti bakal aku panggil satu-satu. Jika kalian nggak mau raise hand, kalian juga bisa ketik di kolom chat gitu. Mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan klik di apa? Sampaikan aja di kolom chat atau bisa langsung raise hand. Ini Kak, udah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Eh, Mungkin dari Mas Stephen. Ada nggak sih Bang AI untuk bantu bikin konten dari bikin skrip atau ide konten? Buat skrip sampai bikin konten. Sebenarnya selain ChatGPT ya, berarti kamu nggak pengen ChatGPT ya. Kayaknya ada masalah sama ChatGPT ini, makanya nggak mau pakai ChatGPT. Nah, ini contohnya ada namanya Notion AI. Yang aku bilang Notion AI tadi, coba searching aja Notion AI di website. Notion AI itu bentuk seperti ini, kita perhatikan aja lah ya.
Oh, nggak bisa masuk nih. Nah, Notion AI ini bentuknya nanti, bentar ya. Eh, mungkin nggak sempat lah ya daripada waktu yang nanti habis. Jadi Notion AI ini nanti kalau sebenarnya ChatGPT bisa, tapi Notion AI juga bisa kan. Nah, di Notion AI ini ntar kamu bisa bikin masing-masing. Aduh, ini kalau nggak jelas, nggak dilihatin nggak bisa nih. Nah, ini contohnya. Lihat di kanan ini, di video ini dia minta si AI ngebuatin script atau ngebuatin konten atau membuat instruction apapun lah gitu. Nah, ini nanti bisa dibuat berdasarkan masing-masing kolom. Semisal anggap di tulisan website project ini, di bawahnya ini kita anggap itu judul kontennya ya teman-teman. Misal konten satu adalah product development, konten dua adalah brand asset misalnya gitu. Kemudian ketiga ada konten website bla bla bla. Nah, ketika kalian klik yang atas misalnya itu product development, nanti bakalan ada eh, kolom untuk meminta buatin konten tentang judul si product development process dari ideation sampai caption misalnya gitu. Enter. Tunggu bentar, kontennya udah jadi. Kemudian yang kedua, konten untuk judulnya adalah brand asset. Tulis lagi, buatkan caption atau buatkan ide tentang brand asset sampai caption dan hashtagnya. Tek enterin, jadi kontennya. Jadi ini bisa dibilang kayak eh, one stop solution lah ya kita bilang ya. Jadi nanti kontenmu berapa ini? Misal kontenmu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kontenmu 7 ini otomatis langsung jadi di Notion AI tadi. Kamu tinggal klik satu, nomor satu semisal, kamu lihat kontennya oke udah jadi. Nomor dua, lihat kontennya, nomor tiga, dan seterusnya. Dan di Notion AI itu nggak ada batasannya. Kamu pengen bikin konten sebanyak apapun. Dan nanti di Notion AI ini, kamu bisa, apa namanya, ya ini contohnya. Dia bakalan kayak gini nanti konsepnya. Misal di sini judul kontennya Research ada search by bar UI. Jadi nanti di tengah ini bakal langsung ada ideation-nya, script-nya, sama caption-nya. Nanti statusnya tinggal kamu ganti statusnya sampai mana. Misal konten yang kedua juga, judulnya anggap aja ini judul konten ya, bisa hiraukan ini benar apa enggak. Refactor navigation. Nanti di tengahnya udah ada idenya apa, udah ada script-nya ada apa, hashtag dan caption-nya apa, dan progress. Itu Notion bisa pakai Notion AI. Aku jarang pakainya, tapi aku pernah pakai. Tapi silakan nanti ekspor sendiri karena ini harus butuh login lagi. Takutnya kelamaan nanti kalau kita nunggu loginnya ya. Pakai Notion AI ya. Tadi apa nama ini produk ini tadi nama websitenya. Ya, seperti itu kira-kira. Bentar, ada yang bisa kutunjukin nggak di sini ya? Nanti bentuknya gini kok. Jadi nanti otomatis kayak Red with AI, nanti udah tulis aja summarize-nya. Itu udah termasuk script, bakalan dibantuin sama si Notion tadi. Seperti itu. ChatGPT kadang-kadang suka aneh bang, bagaimana cara mau ya ChatGPT kadang suka aneh. Ya tergantung sih menurutku ya. Namanya juga bot ya, pasti semuanya bakalan aneh step. Tapi itu tergantung dari prompt kita atau instruction kita gimana cara kita ngebungkus. Maksudnya sebelum kau minta si AI ini membuat apa yang kamu mau, coba baca ulang 2 sampai 3 kali kalimat instruksimu tadi udah benar apa belum gitu. Coba dibaca atau minta orang lain kayak kalau aku minta kamu buatin pakai bahasa ini misalnya ada instruksinya ini terus kamu coba minta seorang kamu ngerti nggak apa instruksiku barusan. Kalau dia nggak ngerti, jangankan dia, AI juga mungkin bakalan nggak ngerti gitu. Jadi itu coba di cross check dulu apakah instruksimu sudah benar biar nanti si AI-nya nggak ngawur ngasih ide kontennya atau hasilnya. Ya seperti itu. Monggo Ya, Nanda.
Mungkin dari Stephen, gimana tanggapannya gitu? Apakah udah sampai atau gimana gitu? Oh, nah. Oke, makasih banyak Bang gitu. Eh, jadi mungkin kesimpulannya selain ChatGPT itu ada Notion AI, tapi di luar dari apa tools yang kita gunakan itu kita harus memperhatikan juga prompt yang kita gunakan gitu kan Kak. Betul. Mungkin ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Fahri. Bagaimana cara mengukur keberhasilan atau keefektifan dari hasil penulisan copywriting yang dibuat oleh AI? Mungkin ini Hmm, evaluasi atau analitiknya gitu Kak. oke. Mohon bantu dijawab Kak. Oke, Nan. Dari Fahri ya, dia bilang tadi gimana cara ngukurnya. Nah, kalau tadi teman-teman lihat di sini, aku bilang kalau cara evaluasinya itu bisa, misal kita ambil dari matriks gitu. Misalnya tadi kita udah ngebuat prompt atau instruksi, terus minta AI ngebuatin caption. Hadirlah caption A misalnya itu. Caption A ini kita coba running di Instagram. Hasilnya seperti apa? Misalnya hasilnya ternyata ya followersnya berapa, reach-nya berapa, impression-nya berapa, engagement-nya berapa, dicatat. Oke, itu copywriting satu. Kemudian kita coba kacamata B gitu. Di kacamata B ini kita coba ubah beberapa stylenya gitu. Mungkin dari umur atau mungkin dari pekerjaan, demografis ataupun background kita coba ubah. Kita main-mainin lah gitu. Oke, si AI ngasih ini hasilnya gitu. Kita upload lagi di Instagram. Muncullah hasilnya. Kita catat lagi tuh. Followers Instagram, impression, engagementnya berapa. Tek. Nah, kamu udah nyobain ada 3 kali misalnya gitu. Nah, kamu tinggal hitung aja masing-masing followers, perbandingan followersnya berapa, perbandingan reach-nya berapa dari masing-masing kacamata, impression berapa kacamatanya, engagement juga berapa dari masing-masing kacamata. Nanti tinggal lihat dari situ ternyata setelah dicek konten yang paling kan konten yang sama tapi copywriting yang berbeda, ternyata konten C itu hasilnya lebih bagus gitu secara dijumlahkan dari followers, reach, impression, dan engagement. Angkanya dijumlahin. Ternyata konten C itu punya angka yang paling tinggi dibanding B dan A gitu. Dari segi followers, reach, dan impression. Ya udah baru tinggal tentuin, oke. Berarti next kita pakai prompt yang di kacamata C tadi. Dalam ngebuatin konten lagi, dalam ngebuatin copywriting lagi gitu. Itu dari segi, apa namanya, dari segi kalau memang mau jangka panjang eh, ngevaluasinya. Kalau mau jangka pendek, ya tinggal misal main dalam kalian pengen buat konten tentang video yang itu goalsnya adalah ada yang mendaftar di course kalian. Kalian buka course, nah kalian mau lihat seberapa orang banyak yang ngeklik gitu. Click rate-nya lah, yang banyak berkunjung di website kalian. Ya tinggal diukur aja kayak video satu itu pakai copywriting prompt A, video 2 pakai copywriting prompt B, yang diupload nggak serentak ya. Yang diupload mungkin kayak hari ini, terus diupload lagi besok, diupload lagi besok. Nah, dari situ nanti kan kalian bisa ngecek dari masing-masing video ini, tapi jangan lupa di UTM-in linknya. Linknya di UTM-in karena ketika masuk di video, linknya di UTM-in kayak misal bit.ly course 1 itu untuk video dengan prompt A, bit.ly course 2 untuk kacamata atau prompt B. Jadi kalian bisa tahu dari masing-masing konten ini, copywriting ini, mana yang paling banyak open link-nya, mana yang paling banyak profile visitnya atau website visitnya gitu dari masing-masing link ini bisa dilihat nanti. Oh ternyata setelah dianalisis semuanya sudah diupload, konten B itu punya click rate atau click link ataupun open link ataupun website visit lebih banyak dibanding B gitu. Berarti kan dalam video yang sama, copywriting yang berbeda, B ini hasil copywritingnya lebih bagus gitu dalam segi goalsmu. Tapi kalau goalsmu berbeda, kayak goalsku pengen di views aja bang, berapa orang yang melihat viewsku, misal gitu. Ya udah tinggal dibandingin kayak yang tadi aja, buat ada video dengan konten yang sama, pakai copywriting yang berbeda, terus lihat mana apa namanya mana views yang paling banyak. Dan aku pernah cobain ini teman-teman. Kalau ada salah satu banyak kalau aku bisa sharing di sini ya, TikTok.
Bentar. Nah, ini memang angkanya masih kecil karena kemarin durasinya juga pendek ya. Nah, di video ini ada dua konten yang satu konten yang aku hanya beda di copywriting-nya aja, di headline-nya aja. Tapi secara caption, secara video itu sama semua, secara hashtag juga sama semua, cuma beda di headline-nya ini aja. Nah, headline yang pertama itu aku bikin bahwa eh, terlalu basa-basi, ada 4 baris. Sedangkan untuk video yang kedua cuma 3 baris. Headline yang pertama itu aku bikin kalau nggak salah kata-katanya itu kayak dulu aku sering gagal MT, tapi akhirnya sering lolos MT karena pakai template CV ini. Itu kan terlalu basa-basi kan. Dan hasilnya adanya ternyata hampir ya berjam-jam itu views-nya mentok di angka 1.000 gitu. Kayak wah nggak bisa nih gitu, jelek banget insight-nya gitu. Kayaknya berarti ada yang salah nih. Aku minta coba AI coba make it short this title gitu. Tek enter. Muncul kata-kata, aku lupa kata-kata apa yang muncul dulu. Kayaknya eh, lumayan lumayan pendek daripada ini, tapi aku tambahin lagi kata belakang ini gitu. Kayak sering lolos manajemen trainee karena pakai template CV ini. Ini to the point kan pesannya. Dibanding yang video yang pertama tadi kayak dulu aku sering gagal MT, sekarang sering lolos MT gara-gara pakai ini. Itu kan terlalu basa-basi banget. Dibuatlah si AI ini jadi 3 baris yang awalnya tadi 4 baris gitu. Nah hasilnya ya memang nggak terlalu bagus, tapi ini angka yang baik gitu karena videonya simple banget, cuma gini doang. Ya udah gitu doang. Karena aku di sini tujuanku sebenarnya ngejual course. Jadi ketika orang ngeklik link videoku, mereka bisa dapatin template CV-ku gitu. Nah itu dan dapat 8.000 gitu, dan ini angkanya terus bertambah. Kemarin ya itu ada di angka 8.100 views. Ternyata hari ini udah 8.300 views, dan aku yakin dalam seminggu depan ini bakalan tembus 10K gitu pelan-pelan. Karena memang ya organik gitu. Mungkin dari copywriting yang bagus sehingga orang yang pertama kali video ini ya bakalan tertarik gitu untuk nge-like atau terengage di kontenku ini. Dan itu cara beberapa evaluasi evaluasinya simple banget, singkat dan cepat gitu, instan banget. Kayak oke, pakai copywriting ini dari AI kurang bagus, oke kita upload sejam, ternyata hasilnya nggak bagus, oke kemudian upload yang video kedua dengan AI, lihat oke hasilnya dalam 1 jam ternyata melewati angka views yang di video nomor pertama tadi. Udah aku tinggal take out aja, hapus saja video pertama, yang video kedua biarin karena udah kelihatan hasilnya kayak menanjak terus dan bagus. Itu evaluasi singkat, tapi kalau mau evaluasi panjang kayak tadi aku bilang ya dilihat insight-nya satu persatu gitu yang dalam durasi hari yang lumayan lama. Seperti itu, Fahri. Oke, berarti untuk apa Kak, evaluasi dari copywriting kita itu kita harus kayak comparing beberapa video dengan copywriting yang berbeda gitu kan Kak? Betul. Atau kalau yang mau singkat tinggal lihat views-nya gimana sih gitu. Iya, benar. Naik nggak views-nya gitu. Betul. Oke, oke, gimana Pak? Oh, terima kasih Bang Den kata Kak Ari. Oke, siap. Mungkin eh ini ada dari Enrico juga ada pertanyaan nih Kak, tentang cara memastikan supaya komen yang kita kasih ke AI itu udah benar kayak gimana Bang? Ini lebih ke prompt nggak sih Kak? Oke, Nan. Ya, sama seperti yang aku jelasin tadi, kalau ngasih prompt itu, anggap lagi ngomong sama mahasiswa, ngomong sama manusia. Coba tes aja dulu prompt ini ke temanmu gitu, ngerti nggak temanmu gitu. Misal siapa tadi si si Riko ini punya teman, terus dia minta coba bacain, ngerti nggak kau apa maksudku ini gitu, bacain promptnya. Tolong bla 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 bla, panjang banget bla bla bla. Kirimin aja lewat WA gitu. Dia ngerti, aduh nggak ngerti aku. Berarti itu udah tanda kalau memang ya salah satu tanda kalau memang ya promo masih kurang jelas gitu. Biar AI pasti nanti bisa ngasih hasil. AI nggak mungkin kalau bilang saya kurang mengerti. Tapi dia mungkin bakal ngasih hasil, tapi hasilnya nggak akurat. Karena promo dia nggak paham, tapi dia ngeluarin ya dia paham sendiri. Makanya
perlu dulu tes di manusia sebelum tes di promnya tadi. Nah, untuk kalau memang dirimu nggak pengen terlalu lama kayak gitu, ya kamu baca sampai berulang-ulang. Aku biasanya pasti baca dulu kayak pakai rumus yang tadi aku bilangin gitu ya. Mana tadi yang rumus? Rumusnya tadi ini yang rumus yang tadi. Pakai rumus yang ini singkatnya gitulah ya kayak berikan berapa, berikan 3 caption yang interaktif untuk Instagram. Ini udah sangat-sangat to the point dan dia udah paham gitu. Aku pernah coba bolak-balik si kata-kata ini, hasilnya berbeda. Aku lupa kata-katanya dulu kayak berikan 3 caption Instagram yang interaktif. Hasilnya beda dengan berikan 3 caption interaktif untuk Instagram. Cuma beda penempatan emotion dan place-nya tadi. Place-nya aku pindah ke depan, emosinya aku pindah ke belakang. Hasilnya tuh udah beda. Sampai segitunya AI karena memang dia nggak ngerti, nggak punya sisi emosi ya. Jadi cara pemahaman itu agak-agak ngawur memang itu hasilnya berbeda. Makanya tetap kalau kamu udah nemu apa kebutuhanmu dan kamu udah nemu format rumus yang works, itu coba dicatat rumusnya dan kedepannya coba dipakai terus rumusnya ini gitu. Catat aja gitu, sharing ke temanmu kayak, oh gini pakai cara rumusnya supaya si AI ini ngerti. Dan per hari ini kalau aku bikin caption pasti coba selalu pakai rumus ini gitu. Itu hanya untuk caption dong ya. Tapi untuk ngebikin judul atau ngebikin skrip silakan juga kayak misalnya berikan satu skrip untuk video TikTok berikan satu skrip yang lucu untuk TikTok konten misalnya gitu. TikTok video konten. Dengan memperhatikan, kayak aku bilang tadi ya, dengan memperhatikan apa tadi di sini. Contohnya di sini, dengan memperhatikan atau considering the following data, dengan memperhatikan data di bawah ini. Dan kata-kata di bawah ini jangan sampai salah juga. Tadi aku cobain ubah kata-katanya kayak tanpa dengan gue bilang perhatikan data di bawah ini. Yang dibuatnya adalah ini malah dijadiin caption semuanya. Dikasih-kasih emoticon di sini. Jakarta Selatan emoticonnya apa? Usia emoticonnya apa? Itu kayak, wah berarti ada yang salah nih. Padahal di depannya udah bener kayak take a break and then provide 3 interactive caption for Instagram content. Lupa kok apa tadi di sini ya kata-katanya sampai akhirnya dia ngeluarin yang salah gitu. Terus aku perbaiki lagi. Oke, coba pakai kata-kata considering the following data. Harus clear gitu. Dan memang ini kalau di orang lain juga minta, kayak minta tolong ke temanmu pakai kata prompt ini, pasti mereka udah paham. Jadi, lebih tepatnya adalah kalau kau pengen ada sesuatu yang pengen kau minta ke AI, pahami rumusnya, trial and error, A/B testing juga bisa, sehingga akhirnya kamu nemu rumus yang paling cocok untuk dirimu sendiri. Tapi untuk sementara, silakan pakai rumus yang aku kasih tadi. Gitu. Oke, mungkin untuk siapa tadi yang minta? Rinko. Nah, mungkin apa Kak tentang apa adanya feel dalam copywriting gitu, kayak captionnya Hmm, harus sesuai dengan bahasa manusia, kayak kita ngomong sama manusia gitu kan Kak. benar. Setuju. Ini Kak, nih eh, dari Stephen lagi nih Kak, mungkin semangat, sangat bersemangat. Nah, Hmm, konten saya kan terkait seputar ekonomi dan politik ya Bang. Terkadang yang susah itu bikin ide dan skripnya. Gimana cara AI mampu mengidentifikasi tren untuk membantu pembuatan konten yang relevan dan mengikuti perkembangan terkini dalam platform TikTok. Ini mungkin lebih ke hmm, trennya lagi. gimana ya memahami trennya ya? Oke, tinggal tahu kalau aku kemarin aku biasanya tinggal minta ke AI ini aja sih. Kamu bisa ngasih tahu trennya. Semisal si Stephen ini udah ngerti trennya, tren apa yang lagi di TikTok sekarang ya, kayak tren ini yang orang oke kalau buka puasa susah. Misal kita bikin AB cekut misalnya AB cekut. Nah, AB cekut ini kamu pengen jadiin konten parodi gitu. Misal kontennya tentang habis cikut ketika gede misalnya gitu. Tapi produkmu adalah skincare. Karena produkmu skincare, kamu pengen habis cikut nanti mau promosiin skincare-nya tadi gitu. Nah, tapi kamu kekurangan ide nih, kekurangan skripnya seperti apa.
Dia udah tinggal minta aja AI yang tadi tolong buatkan skrip misalnya satu skrip untuk video TikTok dengan memperhatikan tren TikTok yang lagi viral, yaitu jelasin, deskripsikan itu trennya apa. Trennya apa kayak trennya adalah AB Cekut, seorang anak kecil yang lucu yang sedang viral di TikTok gitu ya. Eh, dan gambarkan dia dalam apa? Kita kan pengen tadi dia AB Cekut udah gede gitu dengan promosiin skincare. Dan dia glowing banget lah. Gara-gara apa dia glowing? Gara-gara pakai skincare ini gitu. Tapi dia masih suka ngomong salah gitu. Cekut-cekut, nah, padahal udah gede, udah glowing banget lah gitu misal. Ya udah dengan yang aku bilang tadi, Abi Cekut, seorang lagi tren di TikTok, dijadikan sebuah karakter, jadikan dia menjadi sebuah karakter yang sudah dewasa dengan umur ABCD, dengan umur ABCD, dan di akhir dia mempromosikan skincare C misalnya. Udah tinggal enterin aja. Intinya adalah eh, si AI ini mungkin tren yang masuk ke otaknya itu banyak. Nah, tugas kita adalah kita pengen dia tahu tren itu. Namanya juga sistem ya, teknologi ya. Dia tahu tren itu karena dia bisa ngumpulin data. Tapi tergantung dari kita gimana ngasih tahu tren itu apa. Lewat apa? Kayak aku bilang tadi, sebutin nama trennya apa. Atau kalau kamu belum tahu apa trennya, bilang ke dia kayak buatkan konten, skrip konten dengan tren TikTok yang lagi viral di bulan Januari 2024 misalnya gitu. Atau di bulan Maret 2024. Dia bakal ngumpulin data, dia bakalan ngelihat, oke, di bulan Maret 2024 ini tren TikTok yang lagi viral. Oke, ini script yang aku bisa kasih. Jadi gitu, kalau memang mau based on trend, kamu nggak bisa nyari trennya apa, silahkan spesifikin, kasih tahu ke si AI, pengen tren yang kapan, siapa, nama trennya apa, kalau kamu tahu, kalau nggak tahu apa, di mana, spesifikkan nama trennya apa. Udah gitu doang. Dia pasti ngeluarin nanti yang menurutnya ya, tapi kalau kurang, ya namanya juga bot ya, ya tinggal kau poles-polesin aja lagi. Gitu. Betul, harus dijelasin dulu trennya apa. Nanda, Oke, mungkin untuk Stephen udah sampai ya. Kak, mungkin dari aku nih Kak, ada pertanyaan Kak. ya, monggo. Apa tuh? Mungkin pertanyaanku seputar ini Kak. Apakah ada potensi bias atau diskriminasi dalam penggunaan AI untuk copywriting? Terus kalau seandainya ada gitu Kak, gimana sih cara solusi untuk pencegahannya gitu? Potensi bias atau diskriminasi gitu dalam penggunaan AI untuk copywriting. Ini ada nih. Nah, ntar ini nggak boleh kelihatan ini. Bentar. Aku bacain aja ya. Ini apa namanya, potensi bias ya ketika penggunaan AI. Penting ini teman-teman, untuk teman-teman ngasih tahu bahwa ternyata AI itu bisa negatif juga hasilnya itu ketika bentar, ethical consideration. Nah, aku masukin ke sini. Wait. Oke, aku share screen. Jadi, ini ada di materi yang pernah aku share. Sebenarnya potensi biasnya itu banyak banget ya. Kalau kita lihat secara ethical consideration atau secara etik itu gimana, bahwa ternyata eh, apa namanya, orang bisa pakai AI ini untuk hal apa saja gitu. Contohnya kayak ngebuat skripsi gitu ya, ngebuat skripsi. Kalau promo bagus, AI itu bisa ngebuat skripsi yang itu bisa jadi nol plagiarisme. Bisa jadi gitu. Kalau promo bagus banget, atau mungkin promo kau buat pertama gagal, terus ngajak ngobrol-ngobrol berjam-jam sampai akhirnya si AI ngerti instruksi yang kamu ngasih, keluarlah skripsimu nol plagiarisme misalnya.
Jadi ini bisa berakibat bahwa orang nggak bisa ngakui transparansi ke perusahaan, ke orang lain bahwa ide ini aku buat secara otentik gitu. Aku buat sendiri, padahal itu ide dari AI gitu. Nah, itu terjadi kemarin di kasus ada Sony Competition, dia ngebuat foto kompetisi. Yang menang itu adalah ada satu orang yang menang, dia fotonya seperti ini, bentar. Biar kita dapat gambarannya seberapa parah penggunaan AI dalam kreasi atau dalam pekerjaan kita. Ini, kalau kalian lihat di sini, dua-duanya ini dibuat dalam AI. Ini menang dalam Sony World Photography Awards 2023. Tapi dia nggak nerima hadiahnya. Dia mengaku bahwa foto yang aku buat ini bukan aku jepret sendiri gitu. Tapi itu aku ambil dari AI. Tapi menang. Tapi yang menariknya adalah dia nggak nerima penghargaannya karena dia memang mengaku itu salah. Cuma dia bilang bahwa si Boris ini bilang bahwa ya AI sebegitu parahnya sekarang itu bisa mengalahkan manusia gitu. Bayangin kalau ini aku udah jujur gitu. Bayangin kalau ada orang yang nggak jujur, jutaan orang lain yang nggak jujur memanfaatkan si AI ini dalam bekerja gitu. Seberapa efeknya. Bahkan juri aja nggak bisa mengidentifikasi apakah ini karya manusia atau karya AI gitu. Kok bisa menang juara satu? Itu pertanyaan si Borisnya itu. Itu menyindir dunia fotografi itu sampai sekarang. Dan itu selain dari transparansi bisa juga kayak privacy, data protection. Karena AI ini kan dia harus dikasih makan dulu ya, biar dia ngerti ini makanan apa, ini apa gitu. Nah, berarti kalau bayangin kalau ternyata ada orang jahat yang itu input datamu ke AI, gitu, ke ChatGPT misalnya gitu ya, di inputnya data bahwa Denius tinggal di sini, dia dulu pernah lakukan kasus ABCD misalnya gitu, di inputnya datamu di ChatGPT misalnya gitu ya, ataupun di AI tools lainnya lah gitu. AI ini nangkap, dikumpulinnya data tadi. Nah, ketika ada orang searching kayak berikan aku nomor telepon Denius misalnya gitu. Ya si AI-nya mungkin bakalan ngasih nomor teleponmu gitu karena dia udah dikasih makan sama orang yang tidak bertanggung jawab. Contoh misalnya Nanda ngumpulin informasi privasiku, masukannya ke AI tools, AI tools nangkap, terus ada orang searching kayak kasih aku nomor HP Denius dikasih, kasih aku nomor alamat Denius dikasih misalnya gitu. Segitunya data protection-nya sangat kurang kalau memang ternyata AI bisa sampai segitunya nanti kita ngasih makan. Makanya ini bias banget ketika ada orang yang melatih si AI ini dengan salah, mengasih data yang salah gitu. Sehingga nanti ya misinformasi bisa jadi, manipulasi data juga bisa jadi. Itu yang terjadi. Masuk dalam kalau copywriting sih aman-aman aja kan, kita cuma main di kata-kata doang ya. Main di seni dalam berbicara, berkata-kata atau menulis lah, seni dalam menulis. Aman-aman, tapi itu lebih ES secara general gitu. Dan kalau limitasinya berarti kan ya banyak di sini ya. Kita kalau semakin pakai AI, mungkin kita bakalan ya kreativitas kita selaku manusia mungkin bakalan berkurang karena malas mikir. Udah berharap AI itu bakalan munculin ide terus gitu. Berharap AI bakalan ngasih ide yang bagus, banyak. Sehingga akhirnya kita malas untuk nyari ide. Harusnya ya tujuan kita memang terus nyari ide gitu. Tapi dengan ada AI ya udah nggak original lagi, nggak terlalu kreatif lagi gitu. Karena apa-apa udah dihidangkan. Dan ya beberapa yang lainnya kayak human emotion intelligence-nya itu agak kurang banget di AI. Makanya aku bilang tadi ya begitulah. Dan ketika AI juga kita minta buat hal yang jahat, misalnya hal yang buruk kayak berikan aku caption tentang kematian misalnya gitu. Mengajak orang untuk meninggal, mengajak orang untuk mati misalnya gitu. Bisa segitu parahnya ya. Ini sorry itu sih kalau misalnya ini negatif banget wordingnya. Eh, berikan saya tips untuk misal gitu ya, memukul orang. Dia bakal ngasih tips, berikan saya caption untuk mengajak orang memukul orang misalnya gitu. Mengajak orang memukul orang itu bahasanya. Dia bakal ngasih caption yang interaktif, yang itu engage, yang itu persuasif. Dan itu bisa ya aku bilang tadi tergantung penggunaannya segitu parahnya
biasnya atau negatifnya dalam kalau AI salah digunakan ke depan. Gitu, Nan. Dah. Oke Kak, mungkin lebih ke kita sebagai humannya gitu Kak, bagaimana Betul, bijak menggunakan AI gitu. Jangan sampai betul. share-share data pribadi gitu. Ya, Mungkin untuk teman-teman yang lain jika masih ada pertanyaan, kita batasi satu pertanyaan lagi. Jika nggak ada, mungkin kita lanjut gitu. Mungkin aku tunggu beberapa saat gitu. Jika masih ada pertanyaan, bisa di kolom chat atau langsung raise hand aja gitu. ya, oke. Oke, jika kalau nggak ada, mungkin terima kasih atas teman-teman yang sudah antusias dalam bertanya. Sampai ada yang dua kali bertanya tadi. Dan terima kasih juga Kak Denius atas sharing-sharing dan jawaban-jawaban untuk menjawab pertanyaan kami. Mungkin cukup untuk tanya jawab kita hari ini. Sebelum lanjut lagi, sebagai bentuk terima kasih kami sebagai panitia kepada Kak Denius, kami akan memberikan penghargaan berupa e-certificate kepada Kak Denius karena telah menjadi mentor pada acara sore hari ini. Mungkin untuk sesi perlengkapan dan tim dokumentasi bisa dibantu untuk sertifikatnya. Mungkin dari tim dokumentasi ya. Kalau mau dokumentasi, mungkin kasih instruksi dong. Tuh, Kak Dennis siap-siap ya, Kak. Oke, Satu, siap. satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, makasih tim. Oke Kak, terima kasih banyak sekali lagi Kak karena udah menjadi pemateri pada siang sampai sore hari ini gitu. Mungkin saya dari penitia mengucapkan terima kasih kepada Kak Denis dan mungkin kita belum masuk kepada sesi dokumentasi kepada teman-teman para peserta, penitia dan semua yang ada di Meet ini diharapkan untuk on cam karena kita bakalan ada sesi dokumentasi. Mungkin ditunggu ya on cam-nya kepada semua teman-teman mulai dari panitia. Ayo rekan-rekan semua kita on cam. Kita mau sesi dokumentasi. Yuk, yang bisa on cam, kita on cam semuanya. Oke, jika nggak ada yang ditunggu lagi, mungkin dari tim dokumentasi bisa langsung instruksiin aja kita untuk dokumentasinya gitu. Baik, untuk teman-teman semua, eh, mulai proses ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ganti gaya, ganti gaya. Satu, dua, tiga. Mungkin sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Udah, terima kasih. Oke, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara. Dan sebelum aku tutup acara ini, kepada seluruh peserta yang udah menghadiri acara dari awal hingga akhir, diharapkan untuk mengisi link feedback atau umpan balik itu sebagai absensi dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan e-certificate gitu. Mungkin kalian bisa menggunakan link yang ada di kolom chat atau mungkin bisa untuk scan QR code yang ada di layar. Jangan sampai lupa untuk mengisi link feedbacknya ya, karena ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan e-certificate gitu. Juga sebagai daftar kehadiran. Pada teman-teman semua, diharapkan untuk segera mengisi link absensi, bisa melalui link yang ada di kolom chat, atau melalui QR code yang sudah ditampilkan di layar. Oke, mungkin untuk link absen, mengisi link absen, kita kasih waktu 1 menit.
Baik Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara. Dalam acara webinar produktif nunggu buka puasa, upgrade skill puasa tetap chill. Sebelumnya, saya mewakili seluruh panitia yang ada. Kami memohon maaf jika ada kata-kata atau perbuatan yang salah. Kami ucapkan terima kasih kepada kehadiran dan partisipasi teman-teman semuanya, dan terutama kepada Kak Denius yang telah bersedia untuk mengisi materi pada siang sampai sore hari ini. Eh, Mungkin saya Kusnanda dari MC mengucapkan mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Ya, thank you semuanya. Selamat berpuasa. Bye-bye.